Inter Milan menutup musim 2023-24 ini dengan meraih hasil imbang 2-2 melawan Hellas Verona. Pertandingan Hellas Verona versus Inter pada pekan ke-38 alias partai terakhir Serie A musim ini telah rampung digelar di Stadion Marcantonio Bentegodi, 27 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol Nerazzurri diborong oleh Marko Arnautovic pada menit ke-10 dan menit 45+1. Sedangkan 2 gol balasan tim tuan rumah dicetak oleh Tijjani Nosli pada menit ke-16 dan Thomas Suslov pada menit ke-37. Tambahan 1 poin ini membuat Inter mengakhiri musim dengan mengoleksi 94 poin di puncak klasemen, terpaut 19 poin atas posisi kedua yang ditempati rival sekota, AC Milan dengan 75 poin. Sedangkan Verona menduduki peringkat ke-13 dengan perolehan poin 38. Verona telah memastikan diri bertahan di Serie A musim depan. Inter sejatinya sudah memenangkan gelar Scudetto di pekan ke-33 saat kemenangan 2-1 atas AC Milan dalam duel Derby della Madonnina. Permintaan gaji Lautaro Martinez telah dikonfirmasi menjadi masalah utama dalam negosiasi kontrak baru penyerang asal Argentina itu dengan Inter Milan. Hal ini telah diakui oleh CEO Inter Milan, Beppe Marotta saat diwawancarai oleh DAZN beberapa menit sebelum pertandingan terakhir Inter musim 2023-24 ini melawan Hellas Verona. Marotta membenarkan adanya masalah dalam pembicaraan kontrak Lautaro Martinez dengan Inter. Saat Anda bernegosiasi dengan pemain, itu gaji yang selalu menjadi masalah, kata Marotta, seperti dilansir Football Italia. Pembicaraan belum ditunda, tapi yang jelas, kami harus sedikit melambat karena aspek birokrasi setelah peralihan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Memang benar, kami yakin karena sang pemain sangat ingin terus bersama kami dan ini adalah prinsip yang melindungi setiap kemungkinan negosiasi. Lautaro telah mengatakan pekan lalu bahwa dirinya ingin segera menandatangani kontrak baru dengan Inter. Kontraknya saat ini di klub berakhir pada 30 Juni 2026. Sementara itu, Nerazzurri tengah fokus melakukan transisi kepemilikan dari Suning ke Oaktree Capital. Oaktree telah resmi merampungkan pengambil alihan klub setelah Zhang gagal membayar kembali pinjaman hampir 400 juta euro, termasuk bunga. Steven Zhang telah menjadi penggemar berat Inter, dan saya berharap dia akan mengikuti petualangan kami, kata Marotta. Saya juga menyambut baik pemilik baru yang dibentuk oleh orang-orang yang telah memberikan banyak jaminan. Inter Milan siap menjadikan kiper internasional Brazil, Bento sebagai rekrutan pertama mereka di era kepemilikan Oaktree Capital. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa Inter ingin segera mencapai kesepakatan dengan Atletico Paranaense untuk memboyong Bento di musim panas 2024 ini. Ini akan menjadi minggu penting bagi Inter untuk menentukan masa depan mereka di bawah kepemilikan baru, Oaktree. Tentu saja, akan ada banyak urusan penting yang harus diselesaikan di luar lapangan. Oaktree akan berusaha untuk mulai menunjuk dewan direksi dan presiden baru. Namun, pemilik baru juga harus memperhatikan urusan di lapangan. Gazzetta melaporkan bahwa perwakilan Oaktree tidak hanya akan bertemu dengan manajemen senior Inter pada minggu ini. Mereka juga akan menjadi bagian dari pertemuan puncak dengan pelatih Simone Inzaghi untuk membahas rencana dan strategi transfer di musim panas ini. Pemilik baru akan menjelaskan ambisi mereka kepada direktur Inter serta pelatih Inzaghi terkait batasan finansial yang akan mereka hadapi di bursa transfer. Kiper Paranaense, Bento adalah pemain pertama yang ingin direkrut Inter di bawah Oaktree. Rencana Nerazzurri adalah menjadikan kiper Brasil itu sebagai penerus Jan Sommer di bawah Mister Gawang, meski awalnya ia akan bertindak sebagai cadangan bagi kiper veteran asal Swiss tersebut. Atletico Paranaense menginginkan sekitar 20 juta euro untuk kesepakatan Bento. Namun, Inter optimis bakal mampu menurunkan biaya tersebut dalam negosiasi. Pemilik baru Inter Milan,
Oaktree Capital telah menyampaikan komitmen mereka kepada seluruh fans Nerazzurri setelah resmi mengambil alih klub dari Suning Group. Seperti yang dilansir FC Inter 1908 IT, bahwa pesan Oaktree dipublikasikan melalui surat kabar Italia, di mana perusahaan investasi yang berbasis di AS itu menyatakan komitmen mereka untuk membawa Inter meraih kesuksesan dalam jangka panjang. Berikut pesan yang ditujukan kepada fans Inter. Kepada seluruh fans Nerazzurri, hari ini menandai dimulainya babak baru dalam kemitraan antara Inter dan Oaktree, demikian bunyi pernyataan Oaktree. Saat kami mengambil alih kepemilikan klub, kami ingin menegaskan kembali komitmen kami terhadap kejayaan dan kesuksesan Inter. Sejak tahun 2021, kami telah menjadi mitra dan pendukung Inter. Kami sangat mengapresiasi warisan bersejarah dan semangat tak tergoyahkan dari para pemain dan fans. Semangat dan kesetiaan Anda adalah detak jantung dan sumber kesuksesan abadi Nerazzurri. Kami bangga bahwa pendanaan kami selama 3 tahun terakhir telah membantu mendukung keberhasilan klub baru-baru ini. Kami berharap dapat bekerja sama dengan tim kepemimpinan saat ini untuk terus membangun momentum bintang kedua yang bersejarah ini. Oleh karena itu, kami fokus untuk memastikan stabilitas operasional dan keuangan yang akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang klub di dalam dan di luar lapangan. Forza Inter, sempre! Media Inggris, The Athletic memilih gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu sebagai pemain terbaik Serie A musim 2023-24 ini. Pemain berusia 30 tahun ini menikmati musim yang sensasional, memainkan peran penting dalam kesuksesan Inter memenangkan gelar Serie A. Nerazzurri memastikan gelar Scudetto pada musim ini, dengan 5 laga tersisa. Kontribusi Çalhanoğlu semakin menonjol setelah berganti peran menjadi deep lying playmaker. Çalhanoğlu pun kini mengukuhkan dirinya sebagai salah satu regista terbaik di dunia. Dia telah menyabet beberapa penghargaan individu menyusul kampanyenya yang luar biasa bersama Inter, termasuk dinobatkan sebagai gelandang terbaik Serie A baru-baru ini. Kini media Inggris, The Athletic bahkan menobatkannya sebagai pemain terbaik Serie A musim ini. Penghargaan itu berkat performanya yang luar biasa, membantu Inter meraih Scudetto. Selain itu, ia sukses mencetak 13 gol dan menyumbang 3 assist dalam 31 penampilan di ajang Serie A. Media online ternama Inggris itu mengakui pentingnya peran Hakan bagi pasukan Simone Inzaghi pada musim ini. Selain itu, The Athletic juga memberi penghargaan kepada bintang-bintang Inter lainnya. Selain Çalhanoğlu, The Athletic juga memasukkan 3 pemain Inter lainnya pada starting 11 terbaiknya musim ini, yakni Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, dan Federico Di Marco. Pakar bursa transfer sport Italia, Alfredo Pedula telah membantah rumor yang menyebut Lautaro Martinez meminta gaji 12 juta euro net per musim untuk menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan. Melalui saluran YouTube-nya, Pedula menguraikan apa yang menurutnya merupakan tuntutan sebenarnya dari kapten Nerazzurri tersebut dalam negosiasi kontrak baru. Inter dan Martinez belum mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru. Kontrak pemain Argentina itu bersama Nerazzurri saat ini berlaku hingga akhir Juni 2026. Namun, tidak ada keraguan bahwa klub ingin dia menandatangani kontrak baru jauh sebelum kontraknya berakhir. Telah ada negosiasi selama berbulan-bulan antara Inter dan agen Martinez mengenai perpanjangan. Namun hingga saat ini, Martinez belum menandatangani kontrak tersebut. Alasannya adalah Inter belum mengajukan tawaran yang cukup tinggi untuk kapten mereka. Dan dalam beberapa hari terakhir, ada laporan bahwa Martinez menginginkan gaji sebesar 12 juta euro net per musim. Namun menurut pakar transfer sport Italia, Pedula, hal tersebut tidak benar. Kabar itu tidak benar, kata Pedula. Saya pikir agen Lautaro terlalu banyak bicara. Dia memberikan wawancara setiap 5 menit, sebelum dan sesudah makan. Menurut pendapat saya dia harus berhenti. Kami tahu dia mencintai Inter, dan bahwa dia ingin bertahan di Inter, dan dia adalah kaptennya. Saya rasa dia tidak menuntut gaji sebesar 12 juta euro net per musim, seperti yang saya baca.
Dia ingin dengan mudah mencapai 2 digit, namun mungkin mulai dari jumlah dasar 9 juta euro net per musim. Inter baru saja menyelesaikan masa depan mereka di tingkat kepemilikan. Oaktree akan memberikan bantuan keuangan yang diperlukan, dan Marotta memancarkan optimisme. Akan mengejutkan jika keadaan berjalan berbeda. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio membahas mengenai rencana dan strategi Inter Milan di jendela transfer musim panas 2024 ini setelah peralihan kepemilikan klub dari Suning ke Oaktree Capital. Menurutnya, pemilik baru tidak berencana menjual pemain bintang di skuad untuk menghimpun dana segar demi mendanai perekrutan pemain baru di musim panas ini. Seperti diketahui, Oaktree sudah resmi menjadi pemilik baru Inter Milan, setelah pemilik sebelumnya, Suning Group gagal membayar kembali utang hingga tenggat waktu yang ditentukan. Pertanyaannya sekarang adalah apa rencana dan strategi Oaktree terhadap Inter, terutama mengenai transfer pemain di musim panas ini. Inter kini mulai fokus menatap musim depan, setelah meraih Scudetto pada musim ini. Nerazzurri bakal menghadapi lebih banyak pertandingan pada kampanye musim depan, 2024-25, lantaran keikutsertaan mereka di Piala Dunia antar klub FIFA dan Liga Champions yang diperluas. Oleh karena itu, Inter akan merekrut lebih banyak pemain pada musim panas ini. Mereka tentunya membutuhkan dana yang signifikan dari penjualan pemain. Namun, menurut Di Marzio, bahwa Inter belum menunjukkan tanda-tanda bakal menjual pemain pentingnya. Inter sudah menambahkan Taremi dan Zielinski ke skuad mereka untuk musim depan dan belum menjual siapapun, ujar Di Marzio, seperti dilansir FC Inter 1908 it. Saat ini belum ada tanda-tanda kemungkinan hengkangnya nama-nama besar, seperti yang terjadi pada musim panas lalu, misalnya dengan penjualan Onana. Oaktree Capital dikabarkan siap memimpin Inter Milan setidaknya selama 3 tahun, dan menargetkan juara Liga Champions. Oaktree sudah resmi menjadi pemilik baru Inter Milan, setelah pemilik sebelumnya, Suning Group gagal membayar kembali utang hingga tenggat waktu yang ditentukan. Perusahaan investasi yang berbasis di AS itu secara resmi mengumumkan niat mereka untuk mengambil alih Nerazzurri beberapa hari lalu. Pertanyaannya sekarang adalah apa rencana dan target Oaktree terhadap Inter. Selama beberapa tahun terakhir, laporan menunjukkan bahwa Oaktree tidak tertarik pada gagasan untuk menjalankan klub secara permanen setelah pengambil alihan klub. Namun, menurut laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport, bahwa Oaktree tidak terburu-buru menjual klub tersebut. Sebaliknya, tujuan Oaktree kini adalah mempertahankan Inter, menjalankan klub demi mencoba meningkatkan nilainya, dan baru kemudian melakukan penjualan dengan harga tinggi. Menurut Gazzetta, Oaktree kemungkinan akan memimpin Inter setidaknya selama 3 tahun. Selama periode tersebut, target mereka adalah menggabungkan antara kesuksesan di lapangan dengan belanja pemain yang bertanggung jawab. Dan Gazzetta menyebut salah satu ambisinya adalah ingin Inter melaju jauh di Liga Champions. Musim ini, Inter sukses memenangkan gelar Serie A ke-20 dan bintang kedua mereka. Ini tentu saja merupakan prestasi yang membanggakan, dan telah meningkatkan reputasi dan merek klub. Namun, pencapaian yang lebih prestisius, yakni menjuarai Liga Champions bakal menarik perhatian Nerazzurri secara global. Dengan memenangkan kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut, akan menjadi impian Oaktree dalam meningkatkan harga jual Inter.